konflik ini sangat rentan, baik itu antar agama maupun internal agama. Dan dari banyak aspek itu, sebenarnya kita ingin melihat sisi-sisi legal ya, sisi-sisi hukum tentang masalah itu ya. Termasuk dalam konteks ini nanti kita, karena pengabdian kepada masyarakat bagian dari kebersamaan dari kehidupan kampus, maka ini perlu disadari agar bisa diantisipasi dan tentunya tidak tikosewat ya, tidak terpeleset pada kasus-kasus yang bisa mengganggu stabilitas ya, apalagi menjalar ke yang lebih luas lagi. Nah, baik pada kesempatan kali ini kita akan berharap banyak perspektif dari Prof. Cecep mengenai resolusi konflik agama di masyarakat ya, untuk memahami lebih jauh tentang resolusi konflik di masyarakat dalam perspektif hukum. Oke, terima kasih. Saya langsung persilakan waktu dan kesempatan kepada Prof. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami hormati pimpinan Kaprodi, baik S2 maupun S3, SAA, dan mudah-mudahan tidak bosan. Ya, bagi orang UIN mungkin tidak terlalu aneh ya resolusi konflik ini. Saya nanti coba menyajikan beberapa hal dulu. Pertama, mengapa terjadi konflik-konflik itu ya. Padahal di konstitusi sendiri, coba lanjut, di konstitusi kita sendiri agama itu ya sudah jelas secara tertulis maupun eksplisit maupun implisit ada di dalam konstitusi kita ya. Contohkan bahasa atas rahmat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu kan di konstitusi, bahkan di pembukaan. Kemudian di sila keempat, sila pertama Pancasila, maksudnya alinea keempat ya, di pembukaan itu juga ketuhanan yang besar ada. Kemudian di 28I ya, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan berpikir, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, dan hak beragama. Jadi 28I ayat 1 dan seterusnya, hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Gitu. Nah, baru kemudian bab 11 yang paling sering kita bahas ya, tentang agama, baik di ayat 1 maupun ayat 2. Jadi dari sisi konstitusi ya, agama itu dijamin oleh konstitusi kita, oleh negara kita, oleh pemerintah. Oke, coba lanjut. Nah, berikutnya kalau kita pahami, maka masuk di sini nih ya. Jadi konflik itu apa misalnya ya, Simon Fisher itu menyebutkan konflik is a relationship between two or more parties who have or think they have incompatible goals. Jadi intinya bagaimana konflik terjadi karena ada hubungan atau lebih pihak ya, yang memiliki atau merasa yang tujuannya tidak sesuai. Ada perbedaan keinginan lah, itu konflik. Nanti bukunya bisa dipelajari lebih lanjut, coba. Nah, ini di sini lanjut, next. Nah, itu bukunya di situ ya. Oke, terus the origin of conflict, Albert ya Oju itu menyebutnya bahwa konflik itu karena perbedaan apa saja, kata dia, karena perbedaan different values, jadi perbedaan nilai, bahkan sistem nilai, itu ada konflik. Yang satu mau ke kanan, satu ke kiri, satu ke timur, ke barat, pasti konflik. Itu sebenarnya konflik juga ya, tapi kan bisa diharmoniskan, bukan tanpa masalah. Sebetulnya orang beristri, bersuami itu pasti ada konflik terus. Mungkin hari ini juga istrinya pengen diantar kemana gitu. Ada juga konflik yang disebut dengan konflik
unmet basic needs, ya, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Maslow kan nyebutnya basic itu dari kebutuhan dasar dulu ya, biologis misalnya, rasa aman, kemudian ada self esteem, ya, self actualization. Karena sekuler tidak menyebut kebutuhan beragama, ya. Gitu Maslow. Sebenarnya setelah self actualization mestinya kebutuhan beragama. Nah, jadi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu konflik, dan ini umumnya kelompok masyarakat di bawah. Ya, misalnya berebut lahan parkir, berebut pekerjaan, konflik. Ya, kemudian konflik juga ya limited resources, sumber daya terbatas. Ukraina dan Rusia jangan-jangan karena ini berebut sumber daya. Ya. Hal lainnya bisa dikemas, misalnya soal nuklirnya apa, tapi sebenarnya jangan-jangan soal sumber daya. Ya. Kenapa banyak Indonesia juga dicari negara lain untuk menanamkan investasinya, karena sumber daya kita yang kaya. Coba kalau kita miskin, ya seperti di Ethiopia, mungkin nggak terlalu banyak konflik. Ya, Gitu. Belanda gak datang. Gitu. Kemudian ada juga karena konflik karena keyakinan, itu juga sering terjadi. Ya, karena juga konflik karena beda prioritas, prinsip, kepercayaan. Ya. Ada karena rasa memiliki, ada kekuasaan, karena kebebasan, karena kesenangan, gitu ya. Dan soal waktu, uang, properti ini juga semua adalah bagian dari itu. Jadi 3 hal yang menjadi konflik yang aslinya itu gitu ya. Pada dasarnya konflik itu karena perbedaan nilai, karena perbedaan kebutuhan, karena sumber daya. Nah, itu contoh-contohnya di bawah. Oke, lanjut. Nah, Piaget juga menyebut respon konflik itu, ya. Jadi ada yang secara prinsipal, itu ada yang soft, itu ada yang hard. Nah, biasa konflik yang sudah meninggi itu sampai ke hard, ya, ada agresif gitu, kemarahan dan seterusnya. Ya, War, ada war. ya, Selanjutnya. sampai perang. Itu hard itu kan, agresor itu kan ujungnya ya perang, gitu ya. Kalau soft ya biasanya menghindar aja gitu ya, ada persoalan. Kemudian ada karena perbedaan prinsip yang tadi, ya, karena mungkin tidak paham, kurang respect misalnya, ya, itu perbedaan respon terhadap konflik. Dan kita sehari-hari juga kan, karena kita juga pasti berkonflik, ya, tinggal bagaimana tergantung pada jenis konfliknya. Kalau ringan-ringan aja diabaikan aja. Tapi kalau konfliknya sudah mengancam jiwa, orang bisa agresif. Makanya kan banyak juga karena orang tuh pendiam, tapi begitu konflik, karena dia merasa terancam. Itu yang sudah menyangkut hak. Nah, ini bukunya bisa dipelajari lebih lanjut ya, Alternative Dispute Resolution. Ya, bahasanya pakai dispute. Oke, lanjut. Next. Nah, ini bukunya. Nah, kemudian dari Pondi ini menyebut the stage of conflict. Jadi konflik itu kata dia setidak-tidaknya ada 5 stage. Ya, dari mulai laten konflik, ya nggak begitu kelihatan gitu, padahal sebenarnya konflik. Ya, diam-diam aja. Nah, itu ya konflik. Ada yang mulai menyadarinya konflik, ya. Sadar, oh ini sebenarnya kita tuh beda dengan dia, gitu, konflik. Kemudian mulai dirasakan, mulai terbuka, menyatakan statement masing-masing. Ya, kemudian muncul akibat konflik, ya kerusakan, perpecahan. Kalau keluarga, perceraian, itu sebetulnya muncul akibat konflik. Nah, ada yang bisa menyelesaikan dari mulai tahapan laten, ada yang enggak. Kalau enggak, terus naik konflik. Gitu. Eskalasi. Ya. Tidak mungkin ada akibat konflik kalau tidak terbuka konfliknya. Tidak mungkin terbuka konflik kalau tidak mulai dirasakan. Oke,
Oke, next. Nah, ini bukunya bisa dipelajari. Saya sengaja Rizky ya ngasih buku-bukunya karena ini para mahasiswa dosen di S2 S3. Nah, kalau kuliahnya kan lama 2 SKS setengah. Oh iya. Dari konflik. Nah, tipe-tipe konflik agama ini menurut Wirawan ya. Jadi menurut Wirawan itu begini konflik agama itu ya, pertama katanya konflik agama dengan pengetahuan dan budaya. Nah, konflik kan nilai agama, nilai budaya, nilai pengetahuan, ada perbedaan di situ. Itu nilai bukan agama yang salah, tapi mungkin ilmu pengetahuan dan budaya yang belum nyampe gitu. Tapi ada konflik, ada perbedaan perspektif. Dia menyebutnya itu pun konflik, tapi itu kan di alam ide konfliknya. Ada konflik karena pemanfaatan agama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, agama dipolitisasi, kata Wirawan. Nah, yang ketiga konflik antar penganutnya. Kasus di Poso, di Ambon itu ya, Ciketing. ya. Konflik para penganut satu agama yang terjadi dalam aliran dalam satu agama. Tadi dicontohkan misalnya ya, dari aliran A dengan aliran B, organisasi A, organisasi B. Ya, biasanya gesekannya di bawah bukan di atas. Ya. Makin bawah makin kencang gesekannya, makin atas makin berdamai. Ya. Karena bisa diselesaikan dengan makan bersama. Jadi kata Wirawan ini ada 4 tahapan atau tipe konfliknya. Oke, ini bisa dilihat di bukunya Konflik dan Manajemen Konflik ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa contoh konflik dalam kehidupan masyarakat yang mengatasnamakan agama. Jadi sebenarnya bukan konflik agama, mengatasnamakan agama. Ya. Agama sendiri tidak menyuruh konflik, menyuruh perdamaian. Bahwa perbedaan itu ada ya sudah. Tadi yang latent konflik itu ya, bahwa ada perbedaannya sudah gitu, nggak usah dimunculkan. Lakum dinukum walian konsep agama kan. Jadi ada aksi kekerasan atas nama agama. Tanda kutip pakai jihad dan segala macam yang konotasinya sebetulnya bukan dari agama gitu ya, tapi dari kepentingan atau korban-korban kepentingan. Ya, jihadnya sendiri benar, agama sendiri benar, tapi disalahgunakan. Ngebom misalnya di tempat keramaian. Jadi itu kekerasan atas dasar agama. Padahal apa salahnya orang di tempat keramaian? Radikalisme atas nama agama maksudnya ya. Itu aksi terorisme, konflik akibat pelarangan beribadah. Nah, misalnya ya, karena tempatnya dilarang untuk dijadikan tempat beribadah, nah, akhirnya begitu. Dan pembakaran rumah ibadah itu contoh-contoh akibat konflik. Saya pernah ke Poso tuh beberapa tahun, 2 tahunan, kalau nggak setahun apa 2 tahun setelah konflik saya ke Poso. Itu masih lihat villa-villa gedung-gedung yang kebakar. Nah sayangnya harusnya yang itu cepat dirubahkan, dirubuhkan. Kenapa? Karena itu akan mengingatkan memori kan, trauma. Oh. Kesuat-suat. Ya bahkan maaf ada bangunan-bangunan tertentu yang seperti sengaja tidak dirobohkan. Nah jadi sebetulnya kurang peka tuh ya. Harusnya masyarakat dan pemerintah di situ cepat dirobohkan, segera dibangun. Walaupun belum dibangun, jangan dulu dibuat memori terus menerus. Ya, terus konflik ada penistaan agama. Ini sering ya, terutama di media-media sosial. Dan bagi ada yang sengaja gitu dibuat juga, ada yang tidak sengaja penistaannya. Tapi kebanyakan yang sengaja. Politik. Dan orangnya itu juga biasanya begitu. Profesinya Ya, Proyeksi. karena kalau tidak begitu ya dia kehilangan pekerjaan penistanya. Gitu. Nah, oke, ini ada pendapat lain ya dari Prasojo dan Pak Bajaj. Pak Bajaj itu menyebutnya setidaknya katanya konflik itu terjadi ya, atas nama agama di masyarakat, minimnya pemahaman mengenai keberagaman yang merupakan keniscayaan yang tidak bisa dilihat berbagai perspektif terbatas. Jadi minimnya pemahaman mengakibatkan konflik ya antar umat beragama.
Yang satu di jilbab, misalnya satu jilbabnya dicadar, gini. Ada yang kayak pakai masker gitu ya. Gitu. Nah, kemudian disangkanya itu perbedaan menjadi konflik. Kemudian fanatisme pada suatu ajaran agama telah mengenai sikap kebencian terhadap kelompok lain. Saya benar, Anda salah, kan sering gitu. Kemudian kata mereka berdua itu primordialisme yang mementingkan kelompok, suku, etnis, ras, dan agama. Tadi ya, kalau karena isu sara lah gitu ya. Ini sering terjadi karena primordialisme mementingkan sara. Atau faktor tokoh atau agama misalnya yang sektarian. Yang tadi sektarian. Jadi imamnya yang lain nggak boleh ada imam yang lain. Kemudian itu yang paling merasa paling benar. Ya. Saya setuju di pendapatnya Prasojo dan Pak Bajai. Bisa dipelajari di sebuah jurnal. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana resolusi konfliknya sendiri? Jadi Fisher itu menyebut bagaimana resolusi konflik itu ya bisa dilakukan baik secara terbuka, ya. Kemudian konflik itu juga bisa diselesaikan dengan baik.